Saya tuh punya teori sederhana soal HP ini. Secanggih apapun kameranya, sepintar apapun AI-nya, kalau baterainya modar sebelum sore, semua fitur tadi ya nggak guna. Ini masalah yang hampir semua orang rasain di HP mid-range ke bawah ya. Baterai 5000 mAh yang diklaim tahan seharian, realitanya baru sore cemas kau dek. Buat masalah ini, Realme punya jawabannya. HP entry level tapi punya baterai 8000 mAh. Ini Realme P4X yang nggak akan bikin kalian cemas. 8000 mAh hampir 2 kali lipatnya dari rata-rata HP sekelasnya. Realme bilang baterai health HP ini bisa tahan sampai 7 tahun. Sekitar 1600 siklus charging gitu ya. Dan itu memungkinkan berkat Bionic Repair Technologies. Anjay, keren banget namanya. Realme juga nggak banyak cincong. Tahu-tahu ini HP mencetak rekor muri sebagai smartphone entry level dengan ketahanan bermain game MOBA secara non-stop terlama dalam 1 kali pengisian daya. Buset! Tiba-tiba aja ini muri. Caranya, HP ini dipakai buat live stream MLBB 10 jam. Non-stop dalam sekali ngecas. Dan baterainya masih sisa. Ente ngerti kan gimana borosnya HP kalau dipakai main game? Dan 10 jam main game non-stop mah ya gila sih. Tapi kan klaim tinggallah klaim ya. Saya tuh suka gerah gitu kalau brand itu hobi ngeklaim sesuatu gitu. Jadi saya cobain aja langsung main game Mobile Legends 10 jam. Dan mereka nggak bohong coy. HP-nya nggak lowbat. Saya yang lowbat. Edan sih. Dalam paket penjualan ada kepala charger 45 watt fast charge. Oke banget buat kapasitas gede ini ya. Dan ada reverse charging 6 watt. Jadi HP ini bisa dipakai buat ngecas device lain. TWS misalnya. Layarnya berukuran 6,8 inch, panel LCD, refresh rate 120Hz, dan peak brightness-nya ada di 900 nits. Untuk sebuah HP entry level, ini solid menurut saya. BTW saya harus jujur ya, resolusinya ini HD+, bukan Full HD+. Di 6,8 inch, ini bisa kerasa pixel density-nya rendah gitu. Jadi kelihatan kurang tajam. Kalau kalian sensitif soal ketajaman layar, ini bisa jadi catatan penting. Tapi menurut saya, ini udah oke kok. Ingat, ini entry level. Dan sisi positifnya, layarnya udah DC dimming flicker free di semua level brightness. Jadi mata lebih nyaman waktu dipakai melototin layar lama-lama. Untuk performa, SoC-nya pakai UniSoC T7250. Skor Antutunya nyaris di 390.000. Ingat ya, ini entry level. Buat main game Mobile Legends, Free Fire, PUBG di settingan menengah ke bawah sih kuat banget ya. Dia juga punya sistem pendinginan yang optimal, punya lapisan graphite seluas 10.000 mm persegi. Plus bypass charging. Jadi waktu dipakai main game sambil ngecas, harus masuk langsung ke motherboard, bukan lewat baterai. Panas berkurang, baterai lebih awet. Anomali banget ini HP. Bukan HP gaming, tapi serius amat fiturnya. Sekali lagi, bukan HP gaming, tapi dia punya fitur game space. Di dalam fitur ini ada beberapa fungsi kayak Ultra Boost, Network Optimization, Clean Up Acceleration, Do Not Disturb, dan Game Manager. Yang menurut saya paling kepake banget sih Network Optimization dan Do Not Disturb ya. Nyaman banget buat push rank. Jadi nggak akan keganggu sama notif-notif yang nggak kita inginkan gitu. Lanjut ke desain, HP ini punya 2 varian warna, Phantom Navy dan Rally White. Ada aksen stripe orange hitam ya, kelihatan kayak motif mobil balap gitu. Realme bilang ini namanya Aero Racing. Untuk durability, HP ini juga punya sertifikasi IP64. Tahan percikan air dan debu ya. Dan dia juga udah lulus sertifikasi MIL STD 810H. Kuat dijatuhin dari ketinggian 2 meter berkat si Armor Shell. Lanjut ke kamera. Kamera utamanya 50 megapiksel AI main camera dan 5 megapiksel di kamera depan. Walau secara angka kecil, tapi fitur-fitur AI juga dimasukin ke kamera HP ini. Mulai dari AI Eraser, AI Clear Face, sampai AI Image Mapping. Hasil fotonya sendiri menurut saya dalam kondisi yang cukup, ya lumayan oke. Detailnya lumayan bisa ditangkap, warnanya sangat tidak melenceng jauh dari aslinya, dan sudah lebih dari cukup menurut saya. Untuk softwarenya, dia udah pakai Android 16 dengan Realme UI yang saya nggak tahu ya ini versi berapa ya. Ada fitur capsule di status bar, udah support musik, weather, baterai, sampai status Grab. Kalau kamu pakai aplikasi Grab. Jadi kesimpulannya, P4X ini HP entry level yang nggak kerasa entry-entry amat coy. Kalau prioritas kalian baterai tahan lama yang beneran awet, bukan klaim sepihak, dengan baterai 8000 mAh paling terjangkau saat ini, plus durability yang solid, plus layar gede buat main game, P4X ini layak masuk pertimbangan. Menurut saya, target marketnya itu ya pelajar, ojol, atau para gamer casual yang butuh HP yang masih nyala sampai malam. Oh iya, HP ini hanya dijual secara online ya. Jadi mending pantengin medsos mereka dah. Kalau udah habis, kelar ente.
Yaudah, segitu aja bahasan saya soal HP baru dari Realme ini. Klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irwan pamit dan adios.